Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Febrika Presil. Di video ini akan ngebahas contoh-contoh soal SKB untuk formasi hukum dan HAM. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis loh. Dan semoga yang udah subscribe lancar rezekinya, lancar urusannya, dan diterima PNS tahun ini. Amin. Yuk kita langsung masuk ke soal yang pertama. Putusan dapat terbagi beberapa macam tergantung dari sifat, isi maupun fungsinya. Hal yang bukan termasuk contoh yang bersifat konstitutif adalah, untuk sebelumnya kita cari tahu dulu untuk arti konstitutif. Itu adalah putusan yang sifatnya menghapuskan keadaan hukum yang ada dan menciptakan keadaan hukum yang baru. Jadi kalau untuk dari choice-nya, yang A kasus perceraian itu bukan, B kasus pengampunan bukan, kepilitan juga bukan, pembatalan perjanjian bukan. Jawabannya adalah E, penetapan hak perawatan anak oleh ibunya. Karena di sini dicari adalah hal yang bukan termasuk ya. Kalau A, B, C, D itu termasuk. Soal yang kedua. Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal. Untuk yang A, 104, ini tentang makar. Dengan maksud itu pembunuhan atau merampas kemerdekaan, itu berkaitan dengan pemerintah. Kalau yang B, pasal 310, ini pencemaran nama baik ataupun kehormatan. Yang C, 351, tentang penganiayaan. D, 362, ini tentang pencurian, dan itu akan dipidana penjara paling lama 5 tahun. Sementara yang E, 372, ini dengan pasal penggelapan. Jadi untuk jawabannya jelas yang D ya, untuk pencurian 362 KUHP. Soal ketiga, sanksi yang didapatkan pelaku pembantu tindak pidana adalah A. Pidana pokok, B. Pidana pokok dikurangi 1/3, C. Pidana pokok dikurangi 2/3, D. Pidana pokok dikurangi setengah, E. Pidana pokok dikurangi 1. Kalau dari yang pernah saya pelajari, bahwa sanksi yang didapatkan ini adalah B. Pidana pokok dikurangi 1/3. Selanjutnya soal nomor 4, dalam sebuah tuntutan, apa saja yang menjadi permohonan itu dituliskan pada bagian A. Kepala tuntutan, B. Pembukaan, C. Posita, D. Petitum, E. Penutup. Jadi kita cari tahu dulu artinya. Kalau kepala tuntutan ini berisi demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang B. Pembukaan itu ya awal ya pembukaan. Sementara yang C itu artinya berisi dakwaan analisis yuridis, fakta-fakta, saksi, terdakwa, BB, petunjuk, dan urutan-urutan pasal. Kalau yang D, petitum ini artinya isi yang dimohonkan. Berarti kita udah temukan jawabannya itu D, petitum. Nomor 5, korporasi merupakan subjek hukum. Sanksi pidana yang dapat diterima oleh sebuah korporasi adalah sebagai berikut, kecuali A. Peringatan dan pengawasan, B. Denda, C. Ganti rugi, D. Aktio Pauliana, E. Pembubaran. Jadi di sini kita ingat yang dicari ini yang bukan. Untuk jawabannya sendiri adalah D. Aktio Pauliana karena artinya itu dilakukan untuk subjek hukum orang. Itu kalau yang lainnya itu kan berdasarkan korporat. Jadi jawabannya sudah jelas, Aktio Pauliana. Berikut ini yang termasuk tugas dan kewenangan panitera adalah, jadi untuk tugas panitera ini ada 5 ya, bisa dicatat teman-teman untuk tugas-tugasnya. Yang pertama itu menyelenggarakan administrasi perkara. Yang kedua mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, pengganti dan wakil sekretaris. Yang ketiga membuat akta-akta administrasi. Yang keempat menerima serta membuat daftar semua perkara dan permohonan grasi yang diterima. Yang terakhir ya, yang kelima, itu membuat salinan putusan. Jadi sudah ketemu jawabannya di antara choice-nya A, B, C, D, E ini. Yang D ya, menerima serta membuat daftar semua perkara dan permohonan grasi yang diterima. Soal yang ketujuh, pencurian termasuk dalam delik. Jadi untuk teknik perumusan delik ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama formil, material, dan formil material. Kita cari tahu untuk arti formilnya sendiri ini letak pelarangannya itu pada kelakuan. Kalau material ini letaknya pelarangannya pada akibat.
Dan formil material ini letak pelarangannya pada kelakuan dan akibat. Jadi kalau untuk pencurian sendiri ini termasuk ke kategori yang delik material. Jadi jawabannya B. Soal nomor 8. Pemanggilan harus sah dan patut. Yang bersangkutan harus telah menerima surat panggilan sekurang-kurangnya A. 1 minggu sebelum sidang, B. 5 hari sebelum sidang, C. 3 hari sebelum sidang, D. 2 hari sebelum sidang, E. 1 hari sebelum sidang. Jadi menurut undang-undang, pemanggilan harus dilakukan oleh jurusita itu sesuai dengan tata cara yang ditentukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang. Jadi yang bersangkutan telah menerima surat panggilan tersebut, baru bisa dilaksanakan sidang. Jadi jawabannya jelas C, 3 hari sebelum sidang. Sebelum lanjut soal ke-9, cuma mau ingetin aja ya teman-teman, kalau misalnya mau benar-benar niat belajar dari sumber manapun, itu minimal megang catatan kertas dan pulpen. Jadi benar-benar dicatat, dipahamin biar masuk ke otak gitu. Jadi akan beda hasilnya, itu beda sekali dengan yang sambil nyatet dengan yang hanya sekedar dengerin aja. Gitu sih saran aku. Sekarang kita lanjut soal ke-9. Dalam hal waris, suami atau istri tidak menjadi legitimaris. Berikut yang bukan termasuk syarat legitimaris adalah, jadi untuk legitimaris sendiri ini artinya ahli waris yang mendapat perlindungan hukum atau bagian mutlak yang tidak boleh diganggu-gugat apabila pewaris itu membuat wasiat. Jadi untuk syarat legitimaris ini ada 4, bisa disimak. Jadi yang dipertanyakan di sini yang bukan ya jawabannya, kita cari yang bukan. Ini untuk syarat legitimarisnya sendiri. Yang pertama, ahli waris tidak menolak. Yang kedua, harus masih hidup pada waktu pewaris meninggal. Yang ketiga, harus ada hubungan darah. Dan yang terakhir, ahli waris tidak dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan. Jadi jawabannya yang bukan termasuk syarat legitimaris adalah E, adanya hubungan semenda. Soal terakhir, untuk menjamin hak, dilakukan sita jaminan yang terbagi menjadi beberapa macam. Penyitaan terhadap barang bergerak milik pemohon adalah, sebelum kita tentukan jawabannya, di sini kita analisa dulu. Untuk sita jamin itu dilakukan terhadap ada 2. Jadi barang milik sendiri dan yang kedua barang milik tergugat. Dan untuk milik sendiri juga ada 2 macam. Itu sita revindicatoir, yang artinya sita terhadap barang bergerak milik pemohon. Yang kedua sita marital dan matrimonial. Itu terdapat seperti pada kasus perceraian. Contoh harta perkawinan kayak gonogini gitu, baik itu benda tetap ataupun benda bergerak. Kalau barang milik tergugat ini, sita konservatoir, itu penyitaan barang milik debitur, baik benda tetap ataupun bergerak yang dipegang pihak ketiga. Jadi itu sebagai penjamin yang dibekukan gitu. Dan kalau untuk dar dan beslek ini artinya kayak sengketa perdata gitu. Jadi udah tahu ya masing-masing untuk artinya. Jadi jawabannya untuk penyitaan terhadap barang bergerak milik pemohon adalah A, sita revindicatoir. Semoga bermanfaat, jangan lupa di subscribe.